Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat yang Allah muliakan, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Karena bisa jadi amalan yang besar jika tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan sia-sia. Tetapi bisa jadi amalan yang kecil, amalan yang sederhana, tapi diniatkan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita penting untuk melakukan sebuah permulaan yang baik dalam melakukan sebuah amalan. Tetapi Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu juga tergantung kepada penutupnya, di mana di ujung dari amalan itu juga adalah sesuatu yang penting dan berharga untuk kita perhatikan. Sebagaimana pada saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, maka kita harus memanfaatkan momentum penghujung bulan Ramadan ini adalah sebagai penutup yang sempurna dari rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan. Bagaimana takaran atau bagaimana ukuran agar Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang sukses bagi kita? Sahabat yang Allah muliakan, sebenarnya sederhana saja. Untuk menakar Ramadan ini apakah sukses bagi kita adalah apakah kita sudah sampai pada tujuan dan fungsi dari bulan Ramadan ini. Apakah kita sudah sampai kepada tujuan bahwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama fikih menyampaikan ada 5 hal dari fungsi shaum ini yang mungkin juga bisa menjadi takaran apakah Ramadan yang kita laksanakan sukses atau tidak. Yang pertama adalah fungsi dari Ramadan ini adalah tajdidul iman wa taqwiyatuhu, memperbaharui iman dan menguatkannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa iman itu fluktuatif, iman itu yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Iman itu harus senantiasa kita pupuk, kita rawat dan kita jaga. Momentum bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan latihan, bulan yang penuh dengan hal yang mendorong kita untuk menguatkan dan memperbaharui keimanan kita. Bulan Ramadan ini bukan saja kita diwajibkan melaksanakan saum Ramadan, tetapi ada bagian-bagian ibadah lain yang Allah juga kuatkan di bulan Ramadan ini. Kita dilatih kembali untuk disiplin dalam sholat. Kita dilatih lagi untuk disiplin dalam melaksanakan zakat. Kita juga dipupuk kecintaan kita kepada sesama di bulan Ramadan ini. Sahabat yang Allah muliakan, yang kedua adalah tahdzibun nafs, di mana bulan Ramadan juga mendorong kita untuk bagaimana merawat dan mensucikan jiwa kita. Komitmen kita dikuatkan agar bagaimana kita benar-benar mencapai tujuan sebagai hamba Allah, yaitu semata-mata beribadah kepadanya. Kemudian di bulan Ramadan juga adalah bulan bagaimana agar kita mampu meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sahabat yang Allah muliakan, adalah talyinul hawas wal masyair. Kita dilatih kepekaan rasa kepada sesama. Bulan Ramadan adalah bulan kepedulian sosial. Dengan kita memberikan makan, berbuka dan sahur saja, Allah menjanjikan melalui Rasulnya pahala yang besar. Apalagi kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama di bulan Ramadan ini, tentu ini akan menambah amalan-amalan yang luar biasa selama bulan Ramadan. Yang keempatnya adalah taqwiyatur ruh. Bagaimana bulan Ramadan ini adalah menguatkan ruhi kita. Kita dicas dengan keilmuan yang luar biasa. Bagaimana kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan itu selain saumnya yang merupakan ibadah yang dilaksanakan berjamaah, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ibadah yang paling individual. Karena apa? Karena hanyalah saum Ramadan saja yang penilaiannya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana azibihi. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini pun kita didorong untuk membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah menenangkan hati kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan membaca Al-Quran akan mampu membangkitkan ruh kita. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi dari saum ini adalah as-sihiyah, kesehatan.
Ini juga merupakan hal yang luar biasa yang bisa kita temukan manfaat dan hikmah dari bulan Ramadan ini, di mana banyak kajian keilmuan terutama dari para ahli kesehatan bahwa saum ini mampu menyehatkan diri kita, terutama untuk menghilangkan berbagai penyakit yang ada di dalam diri. Dan yang terakhir, sahabat yang Allah muliakan, yaitu as-sihriyah, di mana bulan Ramadan ini memiliki fungsi kesehatan bagi kita. Para ahli kesehatan di seluruh dunia, baik yang muslim yang dan non-muslim, sudah mampu membuktikan bahwa dengan melaksanakan saum, dengan melaksanakan puasa itu akan menambah tingkat kesehatan seorang manusia. Jadi banyak ragam manfaat dan fungsi dari puasa ini yang bisa menjadi alat ukur bagi kita apakah 5 hal ini sudah kita dapatkan, sudah kita rasakan, sudah ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa menakar dan mengukur apakah saum Ramadan yang kita laksanakan sudah sukses atau tidak. Sahabat yang Allah muliakan, sekali lagi Rasulullah SAW menyampaikan penting bagi kita untuk melakukan sebuah perencanaan, karena sebuah kesuksesan yang tidak dilandasi dengan perencanaan maka bisa berarti kegagalan. Tetapi kita juga harus memikirkan akhir dari sebuah amalan yang kita lakukan. Karena bagaimanapun akhir itulah yang menjadi tolak ukur dari sebuah keberhasilan amalan yang kita lakukan. Maka sahabat yang Allah muliakan, di akhir-akhir di bulan Ramadan ini, mari kita perkuat semangat kita kembali, mari kita yakinkan diri kita kembali untuk menutup bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan hari-hari terakhir ini dengan senantiasa merawat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hujung bulan Ramadan ini kita mendapat tujuan dari bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah mampukan, mudah-mudahan Allah kuatkan diri kita untuk kita layak dan pantas mendapatkan ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala, untuk layak dan pantas kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, untuk layak dan pantas agar kita terbebas dari api neraka. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.